Shalom, selamat malam. Judul renungan malam kita, bertiuplah angin kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu. Berkati firman Tuhan yang akan kami bacakan, boleh menguatkan iman percaya kami. Dalam nama Yesus, amin. Ayat renungan kita terdapat dalam Kisah 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu suara seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Seorang yang tinggal di Kepulauan Britania akan segera menyadari pentingnya mengetahui kecepatan angin. Penyiar radio dan televisi akan mengumumkan kecepatan angin 5 atau 7, bahkan 10 atau 11. Orang-orang yang menggunakan pesawat hover di antara Dover dan Calais tahu bahwa bila kecepatan angin melewati dari kecepatan 7, para pemain selancar yang berada di pantai harus berhenti. Para penduduk pulau tahu tenaga angin. Lukas menyebutkan dari hal kuasa roh. Ia datang bersama suara angin keras. Tentu Lukas mengetahui tentang angin dan tafan. Ia menyertai Paulus ketika kapalnya karam dekat Pulau Malta. Para nelayan yang menyadari murid-murid Yesus ingat akan angin pada hari Pentakosta. Mengapa Tuhan mengutus roh itu? Perjanjian Baru memberikan beberapa jawaban. Ialah pengganti Yesus. Ia mendahului anggota jemaat untuk meyakinkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman yang akan datang. Ia menuntun umat Kristen. Ia mengatur cara hidup orang-orang yang lahir kembali. Ia membaptis orang-orang yang percaya. Inilah sebagian alasan yang diberikan. Roh itu meresmikan zaman Kristen di ruangan atas itu. Secara sepintas lalu orang akan mengatakan bahwa ia datang untuk memberikan bahasa asing kepada ke-120 orang itu. Setelah ia turun, mereka akan bersaksi kepada orang banyak yang terdiri dari berbagai bangsa pada hari Pentakosta itu. Tetapi jawaban ini rasanya terlalu sederhana. Sebelum buku Kisah berakhir, roh itu telah menggerakkan masyarakat di berbagai tempat, menetapkan beberapa kelompok orang percaya yang berasal dari Samaria dan bangsa lain, telah menjadikan Barnabas menjadi seorang penarik jiwa yang besar dan mengajak Paulus pergi ke Roma. Surat-surat Paulus menerangkan cara roh itu bekerja di dalam hati manusia dan bagaimana ia tiap hari memantapkan pengertian kita dari hal Kristus. Kita pun tahu bahwa roh itu bekerja dengan bebas di dalam jemaat, namun kita boleh menjauhkan diri dari angin surgawi itu. Ada kalanya ia bergerak dengan lemah lembut. Kadang-kadang ia menderu mengubah jalan sejarah agar sesuai dengan rencana Allah. Yang penting kita ketahui dari hal roh itu ialah biarlah angin kudus itu bertiup. Janganlah tutup jendelamu, janganlah tutup pintumu, janganlah turunkan layarmu. Nafas Allah, yaitu angin besar Pentakosta, memasuki hati yang terbuka. Apakah seperti angin sepoi-sepoi atau seperti taufan? Biarkanlah angin kudus itu bertiup. Roh akan mengambil perkara-perkara Allah dan menancapkannya kepada jiwa. Dikutip dalam Kisah Para Rasul halaman 44. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk renungan malam. Biarlah boleh menguatkan iman percaya kami. Terlebih angin Roh Kudus boleh meniup
kepada hati masing-masing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.